diambil dari Bapak, kami jawab bahwasanya untuk pemilihan Paskes sendiri itu didasarkan kepada data kependudukan atau alamatnya. Nah, untuk daerah-daerah street atau artinya daerah perbatasan itu bisa ditampung oleh fasilitas kesehatan yang terdekat dengan catatan bapak-bapak, ibu-ibu bisa melampirkan surat keterangan domisili sehingga bisa terlihat bahwasanya domisili bapak sekarang memang dekat dengan fasilitas kesehatannya tersebut, gitu ya. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kamar mandi. Iya. Mana orang ini? Kesini dia di bawah. Si Ama, si Pema. Di mana duduknya? Si Pema. Si Pema, Nam. Si Pema. Itu namanya begitu, gini, tegang. Cuma di situ putar sana. Oke, udah bisa kita mulai. Selamat sore buat kita semua. Jadi perkenalkan, namaku Benri Sagala dari Bank Sampah Triji Sagala 54. Nah, jadi ini TDU kita. Jadi ini lokasi kita. Ini wilayah Deli Serdang. Jadi buat bapak ibu yang dari luar kota mungkin belum kenal, tapi kalau kami yang sesama di Medan udah kenal. Gitu. Jadi selamat datang buat bapak ibu semua dari perwakilan Bank Sampah seluruh Sumatera Utara. Jadi ini acara kita mulai. Jadi nanti ini acara kita udah kita mulai nanti. Jadi mungkin sedikit aku perkenalkan karena orang ibu ini kan dari luar istilahnya. Nah, jadi dari pihak desa kan kita mungkin kita belum dikenal sama ibu ini. Jadi sebelumnya saya perkenalkan yang sebelah dari Kecamatan Sunggar. Ya, Bapak ini kepala desa, Bapak ya, kepala sisi kebersihan Kecamatan Sunggar. Jadi ibu ini ketua asopsi wilayah Supagur, Armawati Caniago. Gitu. Jadi ibu tadi dari, ya, ibu ini dari Rumah Mawar Indonesia. Terima kasih Bu, selamat datang Bu. Terima kasih mau berkunjung ke tempat kami. Ya. Jadi bapak-bapak ini dari Babinsa
Babin Kaptimas, baru LPM, baru dari ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKK, baru ada juga tadi dari ya LPM, muda-mudi apa tadi, Karang Taruna ya, Karang Taruna, muda-mudi semua gitu. Jadi beserta kepala lingkungan ya Pak, kepala lingkungan, kepala dusun. Jadi nama tempat ini Kampung Baru ya Pak, Kampung Baru Desa Helvetia. Gitu. Jadi acara kita buat di sini. Jadi itu dulu saya kira dari saya, mungkin bisa penjelasan dari Ibu Arma. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Seksi Kebersihan Kecamatan Medan Sunggal dari Sedang, kemudian Bapak Babin Kantipmas ya, dan Pak Babin saya Pak, kemudian kami hormati LPM Karang Taruna, Ibu-ibu PKK, dan seluruh timnya kami Pak dari komunitas bank sampah seluruh Sumatera Utara. Jadi alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kami berkesempatan dan mengucapkan terima kasih sudah diizinkan berkunjung ke desa Bapak, dan tujuan kami berkunjung untuk belajar Pak. Jadi kami tahu ternyata di desa Bapak ini ada satu pengusaha daur ulang namanya Pak Sagala, yang selama ini sudah menjadi mitranya sebagian bank sampah yang ada di sini. Tujuan kami belajar dan mengajak teman-teman ke sini adalah ini merupakan hilir tengah atau tengahnya ya dari apa yang teman-teman bank sampah lakukan. Jadi hari ini kenapa kita mengajak teman-teman kemari? Bu Arma sama aja kayak butuh di tempat kami. No, kita hari ini belajar. Jadi Bapak Sagala ini pengusaha. Jadi beliau juga dan menariknya adalah hampir lah sebagian besar penduduk di sini itu merupakan para penggiat sampah atau memang melaksanakan kegiatan aktivitas hariannya, pekerjaannya di bidang persampahan. Sama. Jadi kita berada dalam komunitas yang sama, mengunjungin teman-teman kita yang di sini. Nah, hari ini juga ada Ibu Mawar Putri Mawarni Tampu Bolon. Beliau ini founder dari Rumah Mawar Indonesia. Jadi acara ini terlaksana oleh 3 pihak. Pertama ada Perkumpulan Nanta Jaya, kemudian Ikatan Alumni Kehutanan Universitas Sumatera Utara, dan Rumah Mawar Indonesia. Jadi itulah penyelenggara hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan langsung masuk sesi. Nanti Pak Sagala sudah kita minta tolong untuk ngajarin Bapak Ibu, dan silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Karena bukannya kita nggak mau ngajak Bapak Ibu ke pabrik secara langsung, tapi mungkin negosiasi ke pabrik akan berbeda dan jenis barang yang diterima pabrik berbeda. Jadi kita masuk ke tengah-tengah dulu, bagaimana sih caranya mengelola sampah di bank sampah, bagaimana sistem negosiasi harga, dan seperti apakah teknik pemilahan yang kemudian mendapat nilai lebih baik secara harga. Itu dia tadi. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih terutama buat teman-teman yang sudah jauh-jauh hadir. Ada yang dari Toba, ada yang dari Tapsel gitu kan, ada dari Karo dan lain-lain, Langkat juga. Jadi ini merupakan sebuah kehormatan. Ternyata Tuhan mempersatukan kita, dan mudah-mudahan sampai besok kita berkegiatan, kami berharap ada makna ataupun ada hasil dari kegiatan ini yang bisa dinikmati oleh teman-teman semua dan dibawa pulang dan diimplementasikan di tempat masing-masing. Kemudian kita juga buka peluang, tadi kita sudah ketopas profiles kan, nah nanti nomornya sudah pada mintakan, nanti kita share di grup. Silahkan kalau punya styrofoam banyak, oh negosiasi langsung, monggo. Kemudian ketemu Pak Sagala, negosiasi lagi, monggo. Artinya kita berharap teman-teman punya kapasitas, kemudian koneksi langsung dengan para pembeli produk-produk dari bank sampah. Pak Sagala juga penggiling. Kalau yang mikir usahanya mau masuk gilingan, mau jadi cacahan, Bu, sekali udah punya mesin nih mau jual jadi cacahan, kira-kira tantangannya di mana, ilmunya apa lagi? Nah, silahkan bertanya. Kita di sini sampai sore, baru kemudian ke lokasi penginapan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak Kepala Desa. Mohon maaf Pak, kami mungkin datangnya terlambat. Biasa Pak, satu rombongannya
jauh-jauh, jadi harus nungguin, sama-sama nunggu. Kemudian ya biasalah Pak mama-mama ya Pak, didominasi perempuan, tapi nggak masalah, bukan karena mama-mama jadi penghalang, enggak. Kemudian Pak mama-mama perhatiannya lebih lama gitu, melihat sesuatu gitu, jadi lebih antusias. Nah tapi alhamdulillah kita bisa berdiri sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Sagala. Sebelumnya untuk mata pelajaran berapa SKS Pak yang akan kita dengarkan hari ini, dan Bapak Ibu tolong tanya sebisa apa yang ingin ditanya gitu. Kalaupun Bapak Ibu ingin naik ke levelnya ke Pak Sagala, monggo. Tapi apa sih tantangan yang dihadapi Pak Sagala juga silahkan nanti dipelajari. Itu saja dari saya. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ada sambut ini saya. Kebetulan kita dibantu oleh Rumah Mawar Indonesia, monggo Mbak Mawar, dan besok kita ditemu bicara dengan Pak Jarod dan Pak Bas kami, anggota DPR RI dan DPR. Nanti juga ada Mbak Mawar yang akan sharing juga terhadap kegiatan akses apa sih yang bisa diraih bersama pemerintah daerah dan pusat. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sebenarnya harusnya tadi saya di tempat yang kita titik tadi menyambut Bapak Ibu sekalian. Jadi, tapi mohon maaf di sini saja. Tapi saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dari Pak Taubit Kecamatan, dan juga Kantimas, dan juga Bapak Sagala yang sudah mau membuat tempat dan mau mengajarkan kita. Jadi di sini saya bilang selamat datang. Acara ini sebenarnya tadinya 3 tahun yang lalu ya Kak kita niatin, tapi namanya COVID. Setelah itu habis COVID saya berojol. Jadi akhirnya akhirnya saya diketok sama kakak mentor saya ini. Jadi saya malah tahu-tahu Kak Arma ini dari teman-teman saya di Jawa. Tahu saya, padahal kita sekampung di Medan. Jadi akhirnya kemarin ketemu 4 tahun yang lalu, akhirnya saya banyak belajar. Kita niat nih mengumpulkan semua pelaku bank sampah di Sumatera Utara. Ternyata ya Tuhan belum mengizinkan. Akhirnya kemarin, jadi Bapak Ibu, kalaupun ada yang kurang lebih, mohon maaf, karena ini acaranya cuma 4 hari sebenarnya persiapannya, dan Tuhan memihak kita nih, alam semesta juga memihak kita. Semua yang kita telepon bersedia, dan semoga tadi inti dari acara ini, semoga tiap tahun kita bisa mengadakan. Kita pengennya adalah kita jangan kalah dengan teman-teman kita di Jawa, dan sesama kita makin bangkit kayak Pak Sagala. Dan ada pelaku-pelaku baru. Karena apa? Jangan takut Bapak Ibu sekalian, bahan bakunya tersedia terus. Masalahnya yang menghabiskan bahan baku ini dan menjadikan ini barang ekspor, itu yang lagi kita cari semua. Nah ini yang harus kita kejar, karena sebenarnya Sumatera Utara sangat dekat dengan Malaysia, sangat dekat dengan Singapura, dekat kalau untuk ekspornya sebenarnya kan Pak, daripada Jawa dan lainnya. Nah saya kebetulan belajar soal sampah dari teman-teman saya di Jawa. Waktu itu saya keliling, ternyata di Sumatera Utara ada. Jadi saya nggak mau panjang lebar, biar kita melihat apa yang diajarkan sama Pak Sagala, karena Pak Sagala ini memberikan ilmu biar kita sukses juga kayak Pak Sagala. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya Ermawarni Putri dari Rumah Mawar Indonesia, dan juga Kak Arma, dan kebetulan ada Ketua IKAHUD-nya belum hadir, Bapak Yuda Pohan, menyatakan selamat datang. Semoga selama acara ini kita semua sehat-sehat, dan acara ini bermanfaat buat kita semua sampai besok juga selesai acara. Demikian dari saya, terima kasih. Jadi ini dari pihak Bapak Kepala Desa, mungkin ada mau diapakan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan manajemen pemasaran sampah plastik, atau yang sering kita katakan bank sampah. Mudah-mudahan acara ini
bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi warga Desa El Petia, Kecamatan Sunggal. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakilkan Pak, selamat sore Pak. Yang saya hormati Ibu Arma Caniago, selamat sore Bu. Yang saya hormati Ibu Baru Tempulun dari Rumah Mawar Indonesia, selamat sore Bu. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtimas. Yang saya hormati Bapak Ketua LTM atau wakili dari BPD juga, Ibu-ibu PKK Posyandu juga, Bapak-bapak Kadus, staf perangkat Desa El Petia, warga Desa El Petia, dan tim dari pelatihan manajemen pemasaran sampah plastik. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu ke Desa El Petia. Inilah Desa El Petia. Desa El Petia ini bermacam ragam suku, agama, bermacam ragam juga aktivitasnya. Khususnya untuk di Dusun Anam ini Bu, di Kampung Baru ini, Desa El Petia, Kecamatan Sunggal ini, aktivitas atau mata pencarian warga saya itu cuma ada dua Bu yang mayoritas. Yang pertama, pengutip sampah atau yang kita sering sebutkan pemulung. Yang kedua, peternak. Jadi itu tadi Pak Sagala datang semalam ke kantor menghadap, Pak Kades, kami mau begini-begini tentang sampah. Oh bagus, karena memang kami juga, warga kami juga yang ada di Dusun Anam itu aktivitasnya, pekerjaannya memang pemulung, pengutip sampah. Jadi saya sangat apa yang mau saya pertanyakan ini Bu, karena ada sampai ke telinga saya, ke apa saya, dan ini apa saya, gimana caranya biar warga saya yang pemulung, ya ada peternak juga, yang selama ini dia pergi ke perusahaan itu dia membayar nih, ya membayar misalnya ini seperti nasi sisa yang dari perusahaan-perusahaan itu Bu, bayarnya sampai jutaan nih kan, mahal nih saya dengar Bu. Ini warga saya ini pergi ke perusahaan nih, kok bayar? Seharusnya nih perusahaan yang membayar mereka nih. Nah, jadi gimana nih caranya biar warga-warga saya ini yang peternak-peternak yang ada di sini pergi ke perusahaan itu, dia itu tadi dia nggak malah membayar, malah dia membayar karena digaji itu tadi Bu ya. Terus yang kedua, gimana caranya Unilever ini, kami perusahaan-perusahaan ini bisa bekerja sama seperti Aqua, Danone, Coca-Cola, apa itu Pepsodent itu ya Bu ya, biar bukan apa-apa. Desa El Petia gimana CSR-nya, biar cair juga kan Desa El Petia kan, biar apa, biar menambah penghasilannya ya. Karena di sini banyak perusahaan Ibu, bukan apa-apa, kadang perusahaan-perusahaan di sini cacat Bu, nakal-nakal, tidak peduli dengan limbahnya, andalnya. Kami kadang apalagi saya khususnya untuk di Desa El Petia, kadang saya gimana sih caranya untuk menghadapi mereka ini. Kadang saya buat ajuan ke Menperindak, gimana untuk dengan perusahaan-perusahaan ini, jangan kita cuma mendapatkan getahnya, nangkanya mereka yang dapat, kan nggak cocok. Sementara warga saya di sini, mohon maaf, kebutuhannya banyak dan mata pencarian mereka itu, dan mohon maaf, bukan apa-apa, ekonominya menengah ke bawah. Jadi itu tadi, gimana caranya warga saya ini di zaman pimpinan saya ini kesejahteraan mereka itu bertambah. Itu tadi ibu-ibu, yang pertama-tama saya kepada warga saya ini khususnya untuk Desa El Petia, Kecamatan Sunggal, tolong jangan buang sampah sembarangan. Mari kita jadikan Desa El Petia bebas dari sampah, khususnya untuk itu sungai berderah. Orang-orang yang tidak suka saya ganggu, karena saya buktikan 1 tahun 2 bulan saya memimpin Desa El Petia, ada bapak-bapak yang tinggal di daerah sana saya ganggu, warga saya, ada para peternak yang saya ganggu, tapi kita tata itu. Jadikan Desa El Petia sungai berderah itu bebas dari sampah organik, non organik, dan bisa gimana caranya biar jadi ekonomis. Kita tanya Ibu Armaya, Ibu tanya aku Pak Sagala, Ibu dari Rumah Mawar, Cemana tuh yang selama ini kita, apalagi saya pribadi ini pusing melihat sampah.
yang mohon maaf, yang warga saya kurang taat, kurang patuh, kurang peduli dengan sampah, membuang sampah sembarangan. Bukan apa-apa, zaman Limbong lihat petugas sampahnya, ini ada koordinasinya nih saya buat nih, ada Pak Sohan, boleh Pak, berkenal warga yang selamanya ada sampah, tapi bantu saya Bu, ke tempat ini datang Pak Sagala, bekerja sama kita sama orang di pelatihan manajemen pemasaran, ada Bu Armaya, ada Ibu dari Rumah Mawar, dari tim-tim ini semua nih, itu dari bilang Tuhan tuh nggak tahu apa. Ini dikasih nih kesempatan nih, Limbong, lo nggak kerja sendiri, atas kesabaran kita masing-masing, warga masing-masing, datang nih Bu Armaya ke desa kita persilakan. Sekali lagi Bu, terima kasih Bu, udah datang ke desa Helvetia yang setahu saya acara ini sebenarnya dibuat di Kota Medan ya Bu, Kota Medan Bu. Selamat datang Bu di kabupaten inilah, Kabupaten Deli Serdang, dan warga desa Helvetia harus bangga menjadi warga Deli Serdang, khususnya Sungai itu tinggal bawa Deli Serdang ini kan, bangga menjadi warga Deli Serdang, ya kan? Jangan masalah Kampung Baru selagi ini apanya nggak akan saya ganggu, tapi itu tadi peternaknya tolong kotorannya buat seksi tingnya, saya bilang kan nggak baru-baru ini, dari setahun saya kemarin duduk di lantai, saya bilang saya nggak ganggu kalian pemulung, pengutip sampah saya nggak ganggu, yang daerah-daerah pinggiran sungai saya nggak ganggu, tapi saya tata itu jangan sampah sampai ada itu di sungai. Kemarin ada warga saya baru saya tegur, masa buang sampah ke sungai, pakai dong di desa Helvetia, mari kita ciptakan bebas dari sampah, biar apa-apa kemudian untuk kita juga. Saya lihat bukan apa-apa warga saya seperti ini, depan-depan ini datang saya lihat, waduh, sampah depan rumahnya. Sebenarnya gampang Bu, saya kasih masukan sedikit sama ibu-ibu warga saya, daripada ibu letakkan sampah di depan rumah ibu, saya lihat untuknya khususnya untuk di Kampung Baru ini, lahannya di depan rumahnya itu masih bisa kita manfaatkan aja. Cabai berapa batang, tomat berapa batang, ibu udah terbantu Bu, daripada sampah. Masa tanam cabai aja 10 batang 5 pokok, coba ibu kalkulasi, ibu belanja berapa coba, beli bawang, beli cabai per hari, hitung per bulan, kalikan berapa, hitung per tahun berapa, udah lumayan tuh anak sekolah. Daripada sampah depan rumah itu apa itu? Bukannya bisa dijadikan. Nah sekarang itu tadi, sekarang ini sampah nih, mari ini kita dengar penjelasan dari Bapak Ibu ini, dari Bu Armaya ini, biar desa Helvetia, biar warganya yang selama ini memungut sampah yang biasa kita sebut memulung, gimana ngelolanya nih sampah organik, non organik, biar gimana caranya sampah ini bisa menjadikan duit, bener gak? Itu baru warga yang ini. Jangan masih berantem aja, saya kiri kanan keluarga berantem, apa sih, apa coba yang Bu dapat hasil bener, hasil begaduh aja kira kan. Ada apa-apa Bu dengan kita kok jauh-jauh, yang paling cepat membantu kita itu tetangga sebelah kiri kanan. Jadi nggak untuk bertengkar terus. Kalau kepala dusun saya kurang sosialisasinya, mohon maaf. Saya mewakilkan, saya mohon maaf kepada warga saya. Tetapi saya bukan membela kepala dusun saya juga. Kadang warganya itu kreatif lah, Bu, kreatif. Dan saya bilang tanam aja itu cabai memang di depan rumah 10 pokok, 5 pokok tomat apa segala macam. Dapatkan hasil. Kalau udah ada banjir ya buat lagi polybag. Saya pun tahu bahasa polybag. Kan kalau ada polybag kan nggak kenal lagi banjir. Buat tumbuh berkembang tinggal petik. Mau masak tapi ada, jepret. Tomat ada. Coba ibu kalkulasi aja. Berapa? Kan 1.000, memang 1.000 perak, 2.000 perak, 3.000 perak. Tomat 2.000, cabai 1.000, 2.000. Hitung per hari ya berapa? Sekian, hitung per minggunya berapa, per minggunya hitung per bulannya berapa, per bulannya hitung per tahunnya. Udah bisa memuliakan anak Bu. Mari kita ciptakan itu. Jangan cuma tahunya sampah depan rumah nggak bisa dikelola. Nah oke, nih
ada nih Bu Armaya, mari kita minta juga ke Bu Armaya gimana, dan agar juga desa Elpetia dimasukkan, dikasih apa, dihibahkan tuh bak sampah, tong sampah, kan mantap. Beca-beca apa sampah, gerobak-gerobak sampah kita yang di sini diganti yang udah agak mohon maaf kalau kami orang Medan bilangnya udah agak busuk Bu, apalagi di kampung kami orang Batak aja, apalagi khususnya kita ini orang Batak. Ibu jangan tersinggung apabila bahasa saya agak keras, kasar. Inilah kami orang Sumatera Utara, dan inilah aslinya kepala desa Elpetia Limbo. Itu yang di hati, itu yang diucapkan. Nggak ada saya begini-begini, nggak pintar. Jadi inilah saya. Jadi saya bilang sekali lagi, saya ingatkan pada warga saya, jangan buang sampah sembarangan. Ini ada pelatihan nih, boleh detik ini. Ayo kita camkan, jangan buang sampah sembarangan. Biari buat desa Elpetia bebas dari sampah. Kalau ada pun sampah, kita jadikan ekonomis, jadikan hepeng kalau orang Batak bilang. Duit, ada cerita jadi duit. Siap. Itu baru main warga desa Elpetia. Ini ngasih bertengkar aja, ribut aja, masalah kotoran ribut. Aduh, apalah warga saya ini, kepala dusun saya aja pun di sini pening kadang-kadang datang pada dusun, dari dusunan kadang mau tendang aja. Oh ya. Siapa kau laporan apa, ribut aja, bukan ada laporan desa Elpetia sudah anak sampai sudah bersih. Wah, itu jadi di sini juga minta ibu-ibu. Kan saya paham dia apa nih kalau apa warga ini. Dia pergi ngambil nasi ke perusahaan-perusahaan bayar. Apa yang dibayar? Ini handphone anak. Dikelola diolah pula kita. Orang itu yang bayar kita. Itu yang tak namanya Warmaya dari Batu sama. Itu ada gunanya tim, ada dengan grup. Ada namanya. Mari kita satukan satu barisan. Jadi kita nggak sendiri. Kalau kita sendiri, nggak akan bisa kita seperti sapu lidi, kita harus bersatu. Ini dia tadi nih, makanya saya sangat setuju. Saya di depan untuk sampah. Kemana pun saya ikut. Kalau mau pakai seni ada gaya, mau saya mengeluarkan gaya ini, jangan takut. Benar. Ya itu tadi untuk apa? Untuk rakyat, warga. Suara rakyat, suara Tuhan. Itu tadi ya, Bapak Ibu ya. Pada khusus itu warga saya itu tadi. Sekali lagi saya mohon, jangan buang sampah sembarangan. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Ini ada Bu Armaya, mari apa keluh kesah orang Bapak Ibu semua sampaikan ke Bu Armaya, sampaikan Ibu ini. Dengan waktu berjalan terus, ya, barangkali itu aja. Jadi udah saya sampaikan Bu, inilah desa Elpetia Bu. Kami pun Bu butuh Bu, yang selama ini saya sudah ajukan juga Bu ke Dinas Lingkungan Hidup tentang gerobak sampah Bu. Ketepatan gerobak sampah, kami memang ada gerobak sampah desa Elpetia, tapi semenjak saya menjabat, jangankan untuk itu, bangkainya pun udah macam gimana Bu. Itu desa Elpetia. Saya pun nggak tahu, saya nggak mau menceritakan gimana kepemimpinan yang lalu. Yang jelas para pemimpin yang lalu berbuat baik untuk desa Elpetia. Kita jangan berburuk sangka, jangan jujur. Dia udah pasti berbuat baik. Tinggal menteri-menterinya. Sekarang Pak menteri-menteri saya ini usepain macam-macam. Ada kepala desa takut sama kepala dusun, mimpi lah. Kepala desa takut sama kepala dusun. Wah, datang. Itu desa Elpetia transparan. Ya, jadi itu tadi mohon maaf apabila ada bahasa saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Begitu juga dengan tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Maulana. Pak Desa Pak Sagala ini juga sudah hadir dari UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Jadi mungkin agak terlambat tapi nanti join. Jadi kebetulan pengen jadi peserta juga Pak. Pengen minta diajarin nama Pak Sagala juga karena mereka juga sudah membentuk Bank Sampah Indo. Dikira apa Bu, pegawai asuransi? Oke siap. Langsung saja ya Bapak Ibu ya. Pak nanti bisa kita ngobrol banyak lagi ya Pak. Ya. Jadi ayo Pak, monggo sesinya ganti, monggo Pak langsung saja karena kawan-kawan ini yang dinanti-nanti. Jadi kita masuk ke materi intinya. Mana si Topul? Bawa bahannya kemari bilang.
Stompul. Sini. Jadi mungkin untuk sementara Bapak Ibu kami belakangi dulu ya, karena mau kita buat di sini supaya semua yang dari belakang juga nampak kan. Tapi sebaiknya kalau menurut aku pengalaman mestinya divideokan. Kalau enggak akan ingat karena jenisnya nanti lebih dari 20. Sebaiknya divideokan gitu. Ya, si tompulnya mana? Si tompulnya panggil. Kamar parkir. Tompul mana tompul? Parkir. Iya, boleh. Bung. Atau ini perlu dijelaskan satu-satu atau yang tidak tahu aja dijelaskan? Oh, dari awal aja. Oh iya. Piduk. Tinggal apa aja? Apa? Nanti nang. Semua aja bawa kemari semua. Nanti ini kalau plastik daun dulu. Nanti sama juga di sini kebanyakan kan. Nanti lah. Plastik daun dulu, plastik daun udah. Plastik daun ini aja. PPHD, PE, PE hitam, PE sam. Sama satu lagi kan ada PP lengkong. Cepat. Sama plastik. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke PE. Ini PE hitam. Ya, ini PE hitam. Jadi yang membedakan PE hitam, ini PE hitam ini ada dua. Ini PE hitam, ini HD sebenarnya HD hitam. Nah, bedanya kalau HD hitam ini kalau kita ginikan dia akan memutih. Nah, ini kan ada memutih ini nampak? Nah, itu dia HD hitam namanya. Tapi orang sebut di lapangan itu PE hitam. Nah, kalau asli dia PE hitam itu ini, mau kita tarik sekuat mungkin pun tidak ada perubahan warna, tetap seperti itu dia. Dan dia memang sulit untuk putus ini. Kalau ini gampang koyak dia. Gitu. Tapi sebutannya kalau kita di lapangan ini PE juga, sebenarnya dia PE HD. Ya, ini biasanya untuk apa? Polybag. Baru sampah-sampah kemasan sampah di hotel-hotel, restoran, nah ini lagi. Karena harganya ini jauh beda dengan yang ini. Sama-sama. Gitu. Oke, dari sisi yang ini ada lagi yang mau ditanya? Ini clear ya? Lanjut. Harganya bukan betul tuh. Kalau harga relatif. Gitu. Jadi nanti kita mainnya di grup aja Ibu ya. Pak Bas nggak sabar. Ya pasarnya Pak. Pak Bas langsung aja ya Pak. Yang berikut masuk kita ke kalau bahasa pabrik namanya HD atau kalau kita di sini asoy. Nah, ini asoy ini sengaja kita buat berbagai macam warna karena kurang lebih beginilah warna-warna asoy yang ada di lapangan. Nah, membedakan asoy ini dengan PE tadi ada. Enggak, kalau warna kalau PE ini juga macam warna. Jadi warna tidak jadi patokan dari bahannya dia. Nah, kalau asoy ini suaranya gitu. Dia lebih
keras, lebih kasar. Nah, lebih berisik. Tapi lebih berisik lagi nanti PP. Nah, ini kita berbicara ASOI dulu. Inilah kira-kira yang di beredar di lapangan ini sekelas ASOI, inilah dia. Nah, jadi salah satunya paling gampang, paling awam, kalau ASOI itu selalu ada beginiannya. Ini. Ya, ada siku dalamnya. Gitu. Kalau PE jarang seperti ini. Gitu. Dah, kalau dari sisi sini ada yang mau ditanya? Lanjut. Nah, ini dia PP atau kalau bahasa lapangannya kita kresek. Nah, kalau bahasa pabriknya PP. Nah, kenapa disebut PP kan itu kan? Nah, dia berbeda lagi, lebih kasar lagi bahannya daripada ASOI. Dan ini memang gampang koyak. Ah, ini contohnya apa? Bungkus-bungkus baju kalau beli baju baru. Nah, inilah dia bungkusnya. Atau jajanan-jajanan. Itu. Jadi kalau yang jajan-jajanan itu sampai sekarang ini bukan gak laku, tapi tidak layak kita kerjakan karena dari biaya personalnya nanti nggak dapat. Itu makanya sampai sekarang kita hanya beli PP yang berbau beginilah dia, artinya diameternya lebih besar. Kalau yang kecil-kecil itu belum bisa diproduksi di kita, kalau di Jawa sih udah. Makanya dengan adanya dari Rumah Mawar kita bisa dibantu gitu kan, gimana yang memasarkannya ini, karena di sini masih terbuang-buang ini. Gitu. Jadi kalau PP kelas yang lebih mahal itu gimana? Yang bening begini, artinya tanpa tulisan. Kalau ada begini dia udah masuk lagi namanya PP sablon. Nah kalau yang super itu asli begini dia, bening semua. Ini mahal, tapi kalau harga nanti di W aja. Karena menjaga ya kan Pak. Oke, ini masuk kita ke kelas PE SAM. Nah ini PSAM. Nah kalau kita cerita warna tadi ini kan ada juga ini. Jadi kalau PSAM itu beginilah dia. Nah bedanya tadi dengan ASOI tadi, walaupun dia satu warna contoh begini hijau, dia memang tetap nggak bisa koyak. Nah, kalau koyak dia udah lama, kalau ASOI tadi langsung dia. Nah kalau ini dia kan memang ngikut dia. Nah gitu dia. Itu bedanya, dan dia tidak akan berubah warna. Kalau PE hitam tadi atau HD hitam tadi, ininya jadi memutih. Itu membedakannya. Nah, jadi inilah beberapa yang ada kita jumpai di lapangan jenis-jenis PE sama. Oke, jadi kalau ini sebenarnya ini bisa masuk PE SAM ini ada PE SAM, ada PE A2, ada PE putih. Gitu. Kalau ini bisa masuk kategori PE A2. Menurut Wikipedia. Kenapa? Karena ini sudah hampir terkontaminasi, dia sudah nggak bening betul. Nah, kalau yang bisa PE putih, contohnya pabrik itu salah potong apa, artinya dia belum terkontaminasi dengan zat-zat lain. Itu asli PE putih namanya. Itulah paling mahal. Kalau PE bening. Nah, karena ini adalah sebutan lapangan. Sebenarnya kalau PE putih itu ini dia. Tapi kalau sudah terbiasa di lapangan bilang PE putih. Nah, sebenarnya kalau PE putih itu begini. Memang putih dia, putih susu kan? Nah, sebenarnya kalau begini sih PE bening. Gitu. aja kurang kita Pak ya. Siap. Karena kan sering juga kita temukan misalnya PE bening seperti ini kan ya, digunakan semen. Semen. Ya, kami di wilayah Tapanuli Tengah sering menemukan ada PE yang kemudian dia digunakan untuk semen. Untuk semen juga. Nah, kalau dia misalnya sudah kena semen, kita cuci apakah masih laku? Apakah masih bisa masuk kategori PE bening atau yang sudah apa tadi A2 tadi? Iya. Jadi begini, nanti kalau kita bahas secara umum begini bisa orang tersinggung, karena kami juga penggiling, kami juga ada tipe-tipenya, gitu. Contoh, Kalau sama kita jangan tiba-tiba. karena ini kan publik, kan gitu. Jadi intinya nanti kalau lebih rincinya di WA group aja, ya. Siap, saya. Karena kenapa kami Pak Sagala, mohon maaf, kenapa kami akan cukup sangat banyak bertanya? Ya. Karena kami jauh. Kami dari Tapanuli Tengah. Untuk kesini harus sampai 1 malam Pak. Kalau kesini ada juga yang dari Sidempuan.
Dempuan dari Balige cukup memakan waktu datang sedikit. Sekali pertemuan akan kami manfaatkan sebanyak-banyaknya ilmu yang Bapak punya itu pindah ke kantong kami, Pak. Jadi kalau masalah yang ini nanti saya kira lebih kita privasi aja lah ya. Karena nanti gini, aku bilang tadi kami penggiling pun ada tipe-tipenya. Tapi kalau kita sebut itu ke konsumen, akhirnya nanti kami tinggal makan tulangnya aja. Sebagai satu contoh nanti di HD keras nanti aku ceritakan. Di sini nggak bisa dia. Kenapa kami lakukan itu? Nggak apa-apa, nanti kita belak-belakan. Gitu. Oke. Kalau di sini aman, nggak ada lagi pertanyaan? Siap. Nah, ada disebut apa? Biasanya kalau di lapangan itu apa? PE ikan. Inilah itu. Warna. Warna begini dia. Jadi ini sama aja sama PE hitam. Artinya nandainya kita tetap dia akan memutih. Kan nampak putih dia. Dan memang warnanya ya biasanya yang gue ini aja PE ikan. Kalau orang lapangan sih namanya PE ikan sebutannya. Nah ini biasanya bungkus ikan. Kayak di paper itu kan. Itulah ada PE ikan namanya. Jadi ini sama harganya ini sama PE hitam. Artinya dia di kelas PE inilah paling murah. Oke, dari plastik daun nggak ada lagi, aman. Oke, masuk PP. Dia PP apa bu? PP sablon. Laku. Ini ada pertanyaan, Pak. Yang daerah pertanian sering digunakan ada plastik-plastik lebar itu yang mulsa namanya. Itu jenisnya masuk P apa, Pak? Mulsa. Namanya memang mulsa. Oh, tetap mulsa namanya. Tetap mulsa. Jadi ada yang lain. Oke. Itu diakomodir juga untuk ini ya. Ya, namanya mulsa ya mulsa gitu. Ya maksudnya dia punya nilai harga untuk ini. Punya. Siap. Hanya masalahnya itu tadi dibilang kalau mulsa, PP sablon, mungkin kita nanti minta petunjuk ke Bu Ade, Bu Arma, karena kan kebetulan kalau kita di pabrik itu nggak ada nilainya gitu. Semalam kami udah cerita dengan Bu Arma, mungkin nanti petunjuk Bu Arma gimana? Katanya ada perempuan itu ya Bu ya. Nanti petunjuk Bu Arma aja. Oke, ini masuk kita ke PP keras, ya. Kalau di sebutan kita namanya ember warna. Nah, inilah kira-kira jenis ember warnanya. Gitu. Tapi ini udah untuk kelas penggiling kayak kami. Karena ini kan udah kami pisah warna sesuai warnanya. Nah, kalau biasanya ini kan digabung. Ini putih susu kan? Digabung. Kalau di kita lah ya. Ini digabung warna kuning, baru sesuai warna semua lah, seperti silver. Ini digabung. Nah, jadi yang kita apakan sekarang ini langsung sekaligus, seandainya Bapak Ibu jadi penggiling, ini udah clear, udah bisa langsung gitu. Jadi kalau kita biasanya seperti kami ngambil dari Bapak Ibu, ini kan masih nyampur warnanya semua. Itu kan ada warna kuning, ada warna silver, ada warna biru, hijau, merah. Nah, itu namanya sebutannya ember warna, gitu. Jadi di sini udah kita langsung pisah. Ini kuning ke kuning, silver ke silver, baru putih ke putih. Nah, pertanyaannya, warna apa aja yang bisa kita satukan di satu warna, gitu. Inilah dia. Kalau ini warna biru ya, ya cenderung biru. Beginilah dia. Nggak boleh ini kita campur ke warna hijau. Nggak bisa. Ini akan jadi sampah. Setelah kita giling akan jadi sampah.
Kenapa jadi sampah itu? Kenapa? Karena pada saat dimasak ini warnanya jadi nano-nano, Hancur. hancur. Jadi mau jadi warna baru nggak ada kan? Gitu. Makanya nggak boleh. Nah, biasanya pabrik itu toleransi 1%. Contoh dari 1 ton berarti 10 kilo ya 1%. Contoh ini 1 ton warna ini nyampur 10 kilo bisa. Tapi sebenarnya jangan. Karena sekarang lagi hancur harga, mereka cari salah kita aja tuh supaya bisa beli murah gitu. Nah, jadi benar-benar kalau biru-biru, kalau hijau-hijau gitu. Nah, ini sesuai warna. Nah, ini kan warna, kalau PP warna nanti beda lagi dengan HD. Nah, ini PP asli memang nggak boleh nyampur warna biru dengan hijau, padahal mirip nih kan, artinya hampir sama, tapi nggak boleh. Itu kalau di PP. Kalau di HD nanti ada. Ya. PP dan HD di tingkat pengambilan atau bahasa lokalnya apa ya? Oh, kalau PP ember ya ember warna PP, kalau HD itu atom botol. Ya, atom botol sebutan kita di lapangan. Kita juga atom warna, Pak. Atom warna. Ah, boleh. Yang penting ada atomnya kan, Pak. Ah, gitu. Ah, tadi kalau sebutan di pabrik kami itu namanya HD, itu atom botol atau botol warna. Nah, kalau sebutan PP ini di pabrik itu jadi PP. Kalau kita sebutan sini ember warna. Gitu. Ah, jadi Barang yang mirip tuh kita bingung ya, foto warna atau ember warna. Apa beda HD dan PP? oh ya. Ah, ini bagus. Perbedaan PP dengan HD apa? Kan itu. Nah, ingat kalau PP kalau nggak ada tulisannya di pantatnya ini, tulisannya PP, kalau nggak ada, dia biasanya akan ada titik. Ah, kayak apa? Kayak Habibie ya, mata satu katanya kan, artinya kayak ada matanya dia. Itu udah pasti PP. Kalaupun nggak ada tulisan, apalagi ada tulisan udah pasti kan. Gitu. Jadi bedanya. Nah, ini mau nyari di mana titiknya kan itu. Pada dasarnya yang berbentuk kemasan kayak contohnya seperti ini, bulat, panjang, lebar, itu udah jelas pasti bahannya dari PP. Tapi kenapa begini? Aku jual ke sana bisa kok kan gitu, Pak. Contohnya masuk dia ke atom warna, bisa kok katanya. Karena kan nggak banyak, buat banyak. Ya kalau nggak ditolak juga kan itu. Yang jelas yang berbau begini-beginian lah, atau begini nih lebar-lebar nih, itu udah jelas pasti PP. Nah, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Khusus ini Pak untuk yang emberan ini tadi. Ya. Kalau misalnya dia dengan warna yang campur, Ya. nggak usah lah cerita berapa harganya, tapi maksudnya berapa kemudian persentase selisih harga antara yang dicampur dengan yang dipisahin seperti ini. Oh. Terpilah seperti ini tentu kan memudahkan pabrik, memudahkan pengepul besar, tentu harganya bisa lebih tinggi kan daripada dicampur. Nah, berapa selisih persentase harga? Kalau itu nggak apa-apa aku sebut karena aku yang penggilingnya kan. Selisih apa? Persentasenya aja Pak. Bisa kita buat selisihnya sampai 500 minimal per kilonya. Oke. Nah, karena kami juga membuat di sini pekerja itu antara 300 sampai 500 per kilo. Jadi kalau bisa itu kami serahkan ke konsumen seperti Bapak Ibu yang ada di luar kota, ya kita sama-sama untung kan. Nggak apa-apa. Nah, ya 500. Minimal itu. Ya minimal 500. Maksimalnya sebanyak-banyaknya. Minimal. Ya minimal. Itu artinya bisa aja 525 perak kan gitu. Pokoknya minimalnya 500. Kadang-kadang pengepul Pak nggak peduli dia mau kita pisahkan pun ember warna katanya. Itu makanya kita jujur bersyukur dengan adanya Bu Arma. Ya kalau di sini, ya kenapa? Ya saya juga penggiling, sebelum jadi saya penggiling saya juga kan sama jual ke orang. Ya kita ditipui, makanya nanti di situ aku bilang di mana nanti caranya kami nipu-nipu. Kalau kami mau bisa. Contoh ini dia. Halo Pak, tapi saya kurang setuju dengan narasi tipu-tipu. Janganlah Pak, tipu-tipu. Strategi bisnis lah bilang Pak. Itu adalah strategi bisnis dari. Kita belak-belakan aja Pak. Aku orang teknik 1 tambah 1 2. Itu bahasa-bahasa politik itu Pak, diperhalus padahal kita mampus diajarnya kan. Mana PP bening? PP bening. Nah, kalau PP campur ini ada 2 dia supernya. Ini dia. Nah, dari seluruh PP baik warna putih, kuning, merah, hijau, biru, bening,
yang paling mahal itu ini kan PP juga. Nah di sini dia nanti dia kan, di sinilah tipu-tipunya kami tukang giling. Ku bilang tadi, ini kami bilang PP ya udah masuk ember warna, tapi pada saat giling kami bisa karena jauh selisih harganya ini dibanding yang lain ini, jauh lebih dari 1.000. Nah ini ku kasih tahu aja. Tapi kadang gini Pak, buat peserta juga, kalau udah kita ajarin, hitamnya nggak dibuang mereka. Jadi yang nutupi warna hitam dengan nutupi warna silver, yang nutupin warna ini kan harganya sama dengan PP hitam atau ember warna hitam ini. Nah ini kan banyak juga, warna hitam juga kan banyak. Nah kalau sudah dibuang yang ininya, artinya dagingnya, ya kan kami yang korban. Karena ini kita beli bahan bakunya contoh 3.000, setelah kami giling pun ini harganya cuma 3.000. Sementara udah keluar tadi upah sortir, belum biaya giling, jemur, gaji anggota. Jadi dari mana nutupinya ini? Makanya kalau kami penggiling ini nggak kami kasih tahu, karena inilah yang menutupi ini. Gitu. Belum lagi sampah. Nah, harga kedua yang paling tinggi pertama tadi ini di kelas PP, yang kedua ini putih. Gitu. Tapi ada nggak mau nerima itu Pak, dibilangnya ini bukan plastik, nggak laku kata dia Pak. oh ya, Iya. Entah kami di tokohnya nggak tahu lah, ini ada bang sampah iya. ini. Kebetulan ini kan. Ketahuan ya kan? Jadi intinya kan gini Pak. Sama kita air aja Pak yang nggak laku. Air aja. Kalau yang lain hajar. Ya. Mereka bilang itu bukan plastik lain ini katanya, nggak laku gitu Pak. Oke. Itu selalu kita alami. Betul Pak, betul. Ya, intinya kan begini Pak, jangan bosan berbuat baik. Kalau Bapak beruntung, Bapak ketemu dengan orang-orang baik. Kalau Bapak nggak beruntung, Bapak Bapak didatangi orang baik seperti saya Pak. Jelas ini PP. Jelas ini PP. Jadi tidak ada bahan lain, ini PP. Boleh dicari. Mungkin tulisannya pun ada ini. Kan ada PP 5. Jadi kalau dibilang ini tidak laku, kirim ke saya Pak, laku Pak. Ini laku. Kursinya satu. Oh, ya. Jadi gini, memang ini Pak, ada juga jenisnya memang dia yang PPC. Gitu. Tapi jelas kalau kita gini kan, ini kan diem, nggak pada ribut nih. Kalau PPC itu ribut, beda. Dan itu jauh beda. Artinya kalau kita penggiling, ya kita lihat dari jauh aja kita udah tahu itu PP itu. Udah kita tahu itu PC itu. Gitu. Nandainya jelas Pak. Kalau di sini pasti ada tuh PP5. Kalau PP5 itu bahan. Kalau nggak nanti tulisannya PPC atau PC. Itu memang sampai sekarang ini, sepengetahuan aku di Sumatera Utara, memang belum ada pengelolanya gitu. Tapi jelas kalau ini, ini dia. Ini contohnya mungkin yang Bapak bilang itu. Ini memang nggak laku, ini sama warnanya. Nah, kalau kita ini kan beda nih. Beda suaranya kan, jauh. Yang seperti itu juga dibilang nggak laku Pak. Nah, laku Pak. Saya tanggung jawab, laku. Kalau nggak laku sama mereka jual ke aku, aman itu. Jauh kali Pak. Kalau ini memang jelas ya, ini sampah. Ini kalau nggak salah PC itu apa nih? Pokoknya kan bedanya tadi kalau kita gini kan beda. Gitu. Oke Pak, di PP ini ada lagi kira-kira mau ditanya? Ya. Besok itu pas temu bicara ada lagi namanya Pak Tom Naule. Beliau mungkin akan membeli sampah ini, tapi dia ada produk baru plastik melter. Jadi termasuk dengan jenis-jenis yang Lembur lenteng. yang kemasan yang namanya anggap sampah. Tapi sementara beliau masih berlawan untuk pembuatan papan dan balok untuk lampu. Itu laku. Oh ya. Oke, kalau di bahan PP ini ada lagi kira-kira buat Bapak Ibu yang belum jelas. Nah, ini satu nih. Ini kan PP juga. Tadi aku bilang
Kalau PP itu kodenya kan ada titik di pantatnya. Nah, ini kan garis, berarti salah lah kan itu. Jelas kalau berbentuk bahan yang beginian, jelas PP. Nah, ada lagi satu contoh apa botol oli masih ada di sini yang aku suruh simpan botol oli. Ya. Betul. Nah, jadi gini, sebenarnya itulah yang bisa kita selipkan tadi kalau penggiling, kalau ada pantatnya begini bisa kita selipkan. Itulah yang aku bilang tadi 1%. Gitu. Nah, contohnya kalau Tupperware itu pasti ke HD semua. Tapi karena murah sekarang barang, itu pabrik akan cari salah supaya bisa diturunin harganya kita. Itulah politiknya mereka. Gitu. Jadi ada juga sebenarnya botol oli dulu bahannya itu HD atau atom botol, tapi sekarang justru dari PC. Nah, hati-hati juga itu, tapi tunggu dicari nanti. Oke, dari PP warna ini ada lagi yang mau ditanya? Clear? Clear, ya. Herbisida. Botol racun rumput. Racun rumput. Iya. Sepanjang di pantatnya ada titik, kalau tidak tulisannya PP, sampah. Oh. Itu dia. Itu aja kodenya, paling gampang itu. Mungkin dengan adanya dari Bu Arma nanti katanya Pak apa tadi? Apa Tom Nauli itu mungkin bisa. Udah kita bicarakan juga kemarin, mana tahu mudah-mudahan bisa jadi apa, nantilah programnya kita berikutnya itu Pak. Yang jelas menandainya kalau ada titik di pantatnya dan tulisannya itu PP itu bahan. Tapi kalau tulisannya PPC atau PC itu sampai sampai saat ini. Kedepannya kita sudah tahu Pak. Oke, ada lagi PP? Oke, nggak ada ganti bahan HD. Atau warna kuning, nggak nanya, warna kuning bisa nyampur warna apa aja, ya kan? Tumpul mana tumpul? Tak dapat rasa itu tempat. Ini pun. Sama coklat. Coklat mana? Ini kan hampir 3 warna ini. Nah, inilah yang bisa dikawinkan dengan warna kuning. Satu lagi warna coklat. Nah, ini kan rada-rada hijau. Nah, ini asli kuning. Kalau ini apa nih? Warna perempuan nih, pink ya. Orange. Nah, inilah campuran yang bisa ke PP warna kuning. Tapi ini dong kelas penggiling ya Bapak Ibu. Kalau penampung biasa sih ini nyampur semua sih, mau warna hijau apa segala macam. Nah, inilah yang bisa digabungkan sampai saat ini yang bisa dicampurkan ke warna kuning. Ada coklat, ada apa nih? Orange ya, orange. Ini rada-rada warna hijau ke kuning kan. Nah, ini asli kuning kan. Nah, inilah yang bisa digabungkan, yang bisa digiling sekali menggiling. Oke, buat ini udah clear. Oke, siapkan hadi. Tutup itu. Ini udah dijelaskan sebenarnya, udah dijelaskan sebenarnya di 2 profesi ya. Udah di 2 profesi ini. Artinya kalau Bapak Ibu langsung bisa jadi penggiling, udah jadi. Memang beginilah dia, nggak ada yang lain sampai saat ini. Marah. Udah itu kembalikan aja. Nah, ini masuk kita ke bahan hadi ya. Satu-satu aja aku naikkan contohnya.
Kalau botol ini udah tahu semua, pasti atom botol kan? Itu udah orange. Itu orange sudah. Ungu. Ini kodenya lupa, 368 ingat aku ya. Harus apa? Nah oke, ini masuk ke bahan HD atau botol warna atau atom botol. Nah kalau di penampung ini semua digabung. Nah ini semua digabung. Nah inilah yang bisa masuk kategori bahan HD. Kalau ini nggak bisa, ini PP nih. Gitu. Nah inilah dia bahan HD yang sering kita jumpai di lapangan. Artinya ini jerigen. Baru biasanya kalau di hotel-hotel itu dari apa, untuk sampo. Nah, gitu. Nah, ini dia warnanya. Nah, kalau kita di penggilingan, maka warna putih, merah bisa nyampur dengan ya, pokoknya mirip dengan warna merah lah itu. Dia nggak begitu parah seperti PP tadi. Nah, baru ini warna apa nih? Pink ini apa nih? Ungu. Nah, warna ungu. Kalau warna hijau, biru. Ini bahan apa? Atom botol ya, atau HD warna. Jadi ingat, di atom botol itu ada yang tidak laku. Ini dia. Jadi di sini nanti jangan ketik. Nih, ini kodenya ada 368 dan 268. Satu lagi ada juga kalau nggak silap aku A22 yang berbentuk begini dia. Ini kan silikon ini. Nah, tapi kalau yang dua ini sampai sekarang ini pasti sampah. Artinya dari mana kita buat sampah? Yang disebut bahan apabila kita coel sedikit aja ini barangnya, cutter, kita celupkan ke air, tidak tenggelam berarti bahan. Kalau tenggelam nggak bahan atau sampah. Ini satu ASA 200. Ini sampah ini. Itu, jadi caranya nanti sedikit aja, bukan karena banyaknya, sedikit aja kita celupin ke air. Kalau dia tenggelam berarti sampah. Kalau dia ngapung itu bahan. Gitu. Nah, jadi kalau di HD itu yang mahal itu ini. Gitu. Tapi ini rahasia lah sebenarnya kan. Tapi nggak apa-apa, kita buka. Yang mahal itu ini. Inilah HD nomor 1 atau atom botol nomor 1. Itu. Baru yang kedua masuk putih. Gitu. Tapi kalau putih dengan warna yang lain selisihnya sih 200-300 perak aja. Jadi makanya selalu itu digabung aja dengan yang lain. Gitu. Ya. Ya sama, itulah dia nama bahasa pabriknya HDT bening. Gitu. Kalau ini kan HD warna. Gitu. Nah, jadi yang bisa dicampur tadi, kalau warna biru bisa campur hijau ya, mana tompul? Full. Jadi kalau dulu warna ini bisa digabung ke warna biru. HD biru dulu bisa digabung ini. Bisa juga digabung yang ini. Ini dulu masuk ke warna biru. Nah, kalau sekarang nggak bisa lagi. Nah, keluar peraturannya baru, udah persis juga kayak PP. Dia harus sesuai warna. Nah, pertanyaannya begini. Ini masuk ke mana gitu? Apa? Ini kan nano-nano warnanya ini. Apa? Nah, ini masuk ke mana? Mana? Dilihat aja Bu, mana warna yang terbanyak dominan. Putih nggak bisa. Kalau putih itu asli tidak boleh ada warna lain. Kalau begini. Nah, ini kan apa nih? Ini kan plastik. Jadi kalau digiling, ini kan tenggelam, plastiknya tenggelam. Artinya kan asli tidak ada tulisan lain dia. Itu baru bisa masuk di HD putih.
Jadi kalau begini kan ada merah, ada kuning, ada hitam, ada hijau, ada biru. Nah, dominannya kemana warnanya? Rugi lah. Karena apa? Karena ini kan bahan dasarnya kan putih, bukan hitam. Yang hitam itu kan hanya catnya. Nah, berarti dominan apa yang di sini warna yang paling apa? Merah. Berarti ini kita masukkan ke merah. Gitu dia. Jadi kalau kita masukin ke putih nggak bisa, bisa tapi guntingnya nih. Itu kan kepalanya inilah jadi putih gitu. Tapi kan bedanya sedikit. Kalau putih dengan warna lain bedanya cuma sedikit. Jadi nggak usah dikerjakan gitulah, langsung ya merah-merah aja gitu. Nah, yang bisa masuk ke warna apa ini? Warna apa ini? Biru. Ungu. Ini dia. Nih, kan beda nih yang tiga nih. Tapi mendekati. Nah, ini bisa masuk ke warna ungu. Gitu. Jadi ini nggak boleh nyampur ke warna biru lagi. Dulu bisa. Sekitar bulan 2 yang lalu masih bisa. Sekarang nggak bisa. Dia harus kalau silver, kalau ungu gitu dia. Intinya satu warna. Sebaiknya seperti itu aja. Istilahnya kata bodohnya satu warna aja udah selesai. Gitu. Toh jualnya kan harganya sama. Hanya kita kalau apanya lebih ribet kan itu. Gitu. Oke, kalau di HD ada yang mungkin Bapak Ibu mau ditanyakan? Ya. Ini kan berbeda berdasarkan warna. Ya. Jika kemudian pemilahan warna dilakukan di pihak bank sampah, pemilihan warna dilakukan di pihak bank sampah, kemudian karena kita belum menggiling, jual ke penggiling, apakah ada perbedaan harga dengan ya udah kita jual ember botol bercampur atau PP bercampur warna? Sebenarnya kan gini, kalau penggiling ini dia cuma percaya sama dirinya sendiri, gitu. Jadi artinya kalau nanti kita sebut begitu, iya kalau benar-benar. Kalau nggak kerjaan lagi di operator nanti. Udah mau digiling ada lagi merahnya, ada ininya. Terakhirnya operator pala ditampakkannya ke bawah. Yang rugi siapa? Yang punya gilingan. Tapi kalau memang benar-benar kita bisa sepakat seperti yang Ibu bilang, ya minimal 500 selisihnya. Gitu, minimal 500. Nah, saya kira sebenarnya kalau komunitas kita aja, menurut aku dia lebih bagus dipisah. Toh pada saat kita ngerjain kan udah terpisah. Nah, pertanyaannya begini, kalau Bapak Ibu jual bukan ke penggiling, sama seperti tadi dia akan sebut udah atau botol aja itu, karena memang dia pun tidak akan tahu. Yang tahu itu kan kami penggiling. Nah, dan dia juga nggak bisa jual itu ke penggiling pisah warna. Karena apa? Aku bilang tadi penggiling cuma percaya sama dirinya sendiri. Ya mungkin dari besi oke, aman. Makanya semua barang yang masuk kemari apapun ceritanya kan tetap lakukan penyortiran. Gitu. Nah, kayak kemarin kita pernah kejadian di dalam jerigen ini masuk besi. Nah, rusak lagi gilingan kita kan. Itulah contoh-contohnya. Nah, pertanyaannya, kenapa seperti bahan PET ini di Sumatera Utara ini tak ada terima gilingan kan? Padahal bahan bakunya ini banyak. Kenapa? Ini nyampur dengan jenis yang bening, atau kalau di apanya teh botol kan beda. Ini kan